Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julia Prastini, umur saya 18 tahun. Kenapa setelah saya mualaf, mama saya tuh milih saya buat masuk pesantren gitu. Karena waktu itu saat itu mama saya juga baru mualaf. Di keluarga saya tuh ya Chinese, saya tuh Chinese, dan keluarga saya semuanya agak beragama Kristen. Setelah itu, nah kaget dong keluarga-keluarga lu, mama saya kok masuk Islam gitu. Akhirnya mama saya masuk Islam sendiri. Waktu itu mama saya 2 tahun pertama sendiri, jadi saya sama adik saya belum masuk Islam. Mama saya lebaran sendiri, puasa saya sendiri selama 2 tahun itu, sholat sendiri segala macamnya. Cuman belajar dari dari salah satu ustazah gitu kan, mama saya belajar segala macam sholat dan segala macamnya gitu. Dan ya ilmu pengetahuan Islamnya dan segala macamnya tentang ibadahnya, dan itu kan minim banget, mama saya juga masih belajar. Terus mama saya bilang, kalau anak saya ini, saya tuh bingung mau taruh anak saya di mana, saya juga nggak pandai ilmu agama, saya juga masih kurang segala macamnya, bingung gitu. Akhirnya kata salah satu ustadz, bila itu mama saya cerita ke ustadz, akhirnya katanya, ya udah masukin pesantren, bismillah katanya gitu kan. Wah, saya pas dikasih tahu, udah masuk pesantren ya nanti abis saya kelas ini, abis kelas 4 itu kan, nggak terima, coba anak mana tiba-tiba disuruh masuk, baru masuk Islam itu 1 bulan saya baru masuk Islam keadaannya. Anak mana yang terima baru 1 bulan itu masuk Islam tiba-tiba langsung disuruh masuk pesantren. Wah, kaget banget, kayak ngerasa wah mau dibuang ini sih kayak gitu kan ya. Ini mau diasingin gitu, pertama mikirnya kayak gitu. Terus dikasih pengertian lagi kayak mama saya tuh mau saya tuh kenal Allah, mama saya tuh mau saya tuh deket sama Tuhannya kayak gitu kan. Biar saya paham sendiri kayak gitu kan. Akhirnya di situ ya udah mama saya akhirnya saya itu terima lah, ya udah saya masuk pesantren bismillah 1 tahun ya, saya bilang gitu. 1 tahun gitu. Nah, ya udah saya masuk pesantren akhirnya dari Quran itu kan, setelah beberapa pesantren akhirnya masuklah ke Darul Quran. Terus ya udah tuh di situ masuk pesantren ya alhamdulillah nggak betah. Nggak betah itu hari kedua saya nangis. Hari pertama so strong gitu karena anak pertama kan malu kalau nangis karena adik saya juga masuk pesantren. Jadi kayak so strong gitu deh, kayak ya udah deh, nggak apa-apa, ngapa lagi nginep, anggap aja lagi di rumah orang kayak gitu. Hari kedua baru deh lagi mos saya nangis kejer, nggak mau ikut mos. Ya udah abis itu ya dijenguk lah akhirnya hari ketiga tuh sama mamanya, dijenguk. Ya udah dibilang gini, kalau nggak betah ya udah coba lagi sampai seminggu aja kata gitu, coba seminggu gitu kan. Akhirnya udah seminggu dijenguk, akhirnya seminggu itu betah nggak betah, ya udah coba tambah lagi seminggu, pokoknya digituin terus. Akhirnya ya lah sampai udah mau lulus baru kerasa kayak ini perasaan seminggu katanya gitu kan. Akhirnya sampai lulus kelas 6 itu seminggunya mama saya akhirnya bawa saya selesai sampai kelas 6 gitu kan. Itu saya udah bilang tuh saya SMP nggak mau pesantren, saya bilang gitu kan. Katanya ya udah kan udah daftar tanggung katanya gitu, udah daftar tanggung, coba sebulan. Terus kan saya tuh posisinya gampang sakit banget. Terus saya bilang saya tuh sakit-sakitan, nggak enak kalau di pesantren sakitnya gitu. Terus kata mami, ya alasan saya tuh udah nggak mau lah pesantren lagi, saya tuh sakit-sakitan terus, saya bilang gitu kan. Terus kata mami gini, coba deh udah daftar tanggung katanya gitu. Ya udah coba sebulan, ntar kalau misalnya sakit-sakitan kita pindah katanya gitu. Akhirnya coba di Cikarang. Seminggu pertama alhamdulillah saya sakit demam. Demam langsung karokan. Cikarang itu lebih padat, gak kayak di Sigor karena masih SD, jadi penanganannya masih kayak ada tidur siang kayak gitu. Nah kalau di Cikarang tuh bener-bener gak ada tidur siang sama sekali. Ya udah full dari bangun jam 3 sampai jam 10 malam, kadang bisa sampai jam 11 itu tuh nggak tidur gitu. Karena full banget kan, karena belajar, ngafal juga segala macam lah kegiatan. Akhirnya saya sakit demam, terus saya minta dijenguk. Akhirnya dijenguk lah sama mama saya. Terus saya bilang, ini baru seminggu loh saya udah sakit, dia bilang gitu. Ya udah kan masih ada 3 minggu lagi katanya gitu kan. Coba 3 minggu lagi gitu. Ya udah akhirnya pulang mama saya, akhirnya saya sebulan. Malah saya nggak dijenguk. Habis sebulan itu saya nggak dijenguk. Ya tambah saya nangis kan, tambah nggak betah. Akhirnya terus gini, katanya mama saya, mami nggak mau jenguk kalau kamu belum betah. Akhirnya ya udah saya bilang, ya udah saya udah betah. Setelah seminggu kemudian saya nelfon lagi, saya bilang saya udah betah nih, saya bilang kayak gitu kan. Ya udah mama saya jenguk akhirnya. Ya udah deh habis itu saya minta kelas 8 pindah, kata mama saya tanggung tinggal 2 tahun lagi gitu. Ya udah kelas 8 akhirnya udah saya mau pindah kelas 9-nya, tanggung setahun lagi lulus kata mama saya gitu. Ya udah deh akhirnya kayak gitu. Pokoknya mama saya tuh selalu punya cara gimana caranya saya tuh buat tetap mau di pesantren gitu. Terus kenapa saya tuh waktu itu mau aja ngikutin mama saya, karena saya situ berpikir kayak gini, saya tuh nggak bisa berbakti apa-apa ke orang tua saya. Di rumah saya belum tentu bisa berbakti sama orang tua saya. Nah
di pesantren ini insya Allah lah senakal-nakalnya anak di pesantren itu nggak sebaik-baiknya anak-anak di luar gitu. Karena saya ngerasa saya di pesantren ini bentuk bakti saya ke orang tua saya. Di sini saya sholat jamaah, insya Allah lah saya sholat jamaah, selalu baca Quran, selalu sholat, doain orang tua saya. Kalau di luar kan saya belum tentu bisa kayak gitu. Jadi saya mau tetap di pesantren karena saya berpikir di situ adalah ini ladang saya buat berbakti sama orang tua saya kayak gitu. Udah saya nggak mau sekolah, saya mau ngafal Quran aja. Itu nggak tahu omongan dapat dari mana. Saya cuma bilang saya nggak mau sekolah, saya cuma mau ngafal Quran aja. Nggak tahu itu dapat dari mana tiba-tiba ngomong kayak gitu. Jadi lihat dulu di tempatnya katanya. Jadi saya survei ke Tafid Camp. Akhirnya yaudah saya masuk Tafid Camp. Alhamdulillah masuk Tafid Camp ke angkatan kedua. Di angkatan kedua itu juga saya masih kayak belajar banyak banget yang kayak namanya benahin diri, benahin ibadah, benahin perkataan. Pokoknya banyak banget yang mesti dibenahin karena gimana ya, saya tuh dulu tuh ya bisa dibilangnya gitulah bandel gitu kan. Nah, terus yang namanya ke temen tuh dulu saya tuh orangnya egois banget. Nah, itu tuh yang gimana caranya saya tuh bisa ngehargain temen saya, ngehargain guru, ngehargain lingkungan yang kayak gitu sih. Terus kayak yang paling penting itu adalah ngebenerin gimana saya tuh ngadep ke Allah gitu. Di sini semenjak saya benar-benar kenal Allah, kenal Al-Quran, benar-benar ngafal tuh ya pakai hati gitu. Bukan cuma kayak ngafal udah hilang gitu, enggak. Tapi benar-benar ngafal pakai hati tuh kayak gimana gitu. Ya benar-benar ayatnya tuh kayak ngena-ngena banget gitu, ayat-ayatnya tuh kayak oh ternyata ini tuh gini ya, ini tuh gini ya. Jadi saya ngafal bukan sekedar ngafal tapi juga mentadabburi ayat-ayatnya kayak gitu. Terus juga saya tuh belajar yang namanya menghadap ke Allah itu yang dengan baik tuh kayak gimana sih gitu. Saya ngadap ke Allah itu dulu tuh saya jujur dulu tuh saya suka banget bolong-bolong sholat, suka banget nggak sholat, pokoknya 5 waktu tuh kayak udahlah kayak nggak penting gitu pokoknya dulu tuh. Tapi sekarang tuh di sini tuh sholatnya harus 5 waktu berjamaah, terus juga ya alhamdulillah saya dapat pengasuh yang baik banget, nggak pernah marah-marah, selalu ngebimbing dengan sabar, dengan ustadzah-ustadzah juga yang nggak pernah marah, nggak pernah ngasih hukuman, tapi kalau kita salah bukannya disalahin tapi kita dibenerin, dikasih tahu yang benar kayak gitu. Ya saya ngadep ke Allah itu mulai yang namanya sholat itu namanya pakai tumak nina itu tuh di sini, sholat yang benar-benar khusyuk tuh di sini gitu. Sholat sampai nangis pun di sini kayak gitu. Semenjak dari situ tuh saya ngerasa kayak enak ya, kayak ternyata enak kalau kita udah kenal Allah tuh ternyata enak banget, semuanya tuh dimudahin. Alhamdulillah rezeki orang tua juga dimudahin, rezeki saya dimudahin. Ya terus apa-apa yang saya inginin juga digampangin sama Allah kayak gitu. Proses belajarnya kira-kira tuh ngafalin alif bata itu ada 3-4 bulan lah. Itu cuma ngenalin alif bata saya doang sama bacaan doa, bacaan sholat. Terus setelah itu baru belajar dikit-dikit yang kayak baca kayak disambung-sambung lah hurufnya kayak gitu. Terus habis itu juga berapa lama saya bisa baca Quran lancar tuh lama banget karena saya juga bukan tipe orang yang pengingat, jadi gampang banget lupanya gitu. Terus tapi guru-guru alhamdulillah selalu sabar ngajarin saya dari Quran. Terus saat saya waktu itu disuruh masuk pesantren, waktu itu akhirnya disuruh ngafal, semuanya tuh disuruh ngafal surat Ar-Rahman. Yang lain tuh udah pada 1 lembar, udah banyak gitu sampai ada yang udah selesai. Saya itu baru ngafal sampai ayat ke 13 di ayat tabi'ai ala irabbi hukmat tukadziban. Saya ngafal di situ. Terus kok saya di sini kok lama banget nggak bisa ngafal. Coba stuck di situ aja ngafalnya. Di tabi'ai ala irabbi hukmat tukadziban. Situ aja. Akhirnya saya lihat nih artinya. Oh, artinya tuh maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan gitu. Nah, itu saya mikir, wah ini tuh apa ya, kenapa ya gitu. Nah, akhirnya saya mikir, oh ternyata gini, saya tuh kayak Allah suruh saya bersyukur gitu. Allah suruh saya bersyukur, dengan saya masuk Islam, saya disuruh bersyukur sama Allah, saya bisa mengenal Allah gitu, bisa masuk pesantren, bisa lebih dekat sama Allah, punya teman-teman yang baik pula kayak gitu kan. Dekat sama lingkungannya yang lingkungan baik gitu. Nah, kayak gitu. Terus, ya itu sih ayat yang paling saya suka gitu. Pesannya yang pertama adalah kalau kalian mikir pesantren itu buruk,
atau pesantren itu tempat orang tua kalian buang kalian itu salah banget. Karena apa? Karena pesantren itu ladang kita beribadah, ladang kita mencari ridhonya Allah, ladang kita untuk menuntut ilmu, paling penting tuh ladang kita untuk melatih diri kita buat jadi yang lebih mandiri, yang lebih dewasa. Karena kayak di pesantren tuh kita benar-benar belajar kemandirian kayak gitu. Terus juga buat pesannya buat teman-teman semua yang lagi ngafal Quran, buat semua pesannya buat teman-teman yang lagi pengen ngafal Quran juga, pesannya adalah terus semangat. Pertama itu yang buat lagi ngafal Quran, yang pengen ngafal Quran juga semangat, Julia dukung banget. Terus juga ingat fa inna ma'al usri yusra, innamal yusri yusra. Setelah kemudian dalam kesulitan pasti ada kemudahan, dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Allah tuh sampai ngucapin 2 kali loh itu di Qur'annya Allah. Nah itu sih, pokoknya yakin aja sama Allah, sabar, yakin, bersyukur, itu yang paling penting. Terus yang buat ngapal Quran, pokoknya kalian harus benar-benar bersihin hati, itu aja sih. Jaga hati lah, yang paling penting itu jaga hati. Jangan kita punya sifat yang iri, dengki kayak gitu. Sabar, pokoknya ngapal Quran tuh sabar, harus sabar. Sekian mungkin dari saya, maaf kalau ada salah kata. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya tuh gak suka dengar azan. Menurut saya tuh orang ngapain sih mau ibadah jadi teriak-teriakin kayak gitu loh. Iya, saya dulu bener kayak gitu. Gak suka dengar azan, kayak apaan sih orang mau ibadah aja masa diteriak-teriakin, ya gak usah lah kayak gitu. Orang dulu kan saya Kristen, saya mikir saya aja gak perlu ada yang keluar-keluar ke gereja kok, ada saya mikir kayak gitu. Saya dulu gak suka, terus kayak itu kayak ngeganggu masyarakat kayak gitu kan. Terus saya dulu tuh mikirnya kayak gitu. Udah sih kayak gitu doang, paling saya gak suka itu doang. Setelah berapa lama ya? 7 tahun berarti saya mualaf. Saya itu baru umur 17 mau ke 18 itu sih baru benar-benar ngerasa kayak wah bener ya nih, kayak Islam tuh berarti indah kayak gitu. Benar-benar kayak ngerasa kayak apa ya? Ya agama yang indah ya itu Islam, yang saling ngerangkul. Ya kayak gitu, dari sholat jamaah aja deh kita lihat gitu. Sholat jamaah itu dimana Allah itu nyatuin umatnya, kenal nggak kenal ya sholatnya satu soft gitu, di satu masjid di satu soft, padahal kita nggak kenal gitu. Di situ Allah nyatuin kita, kayak jadi itu baru kayak ngeliat tuh kayak gitu. Saya oh iya bener ya kayak gitu. Terus baru kayak ngerasa kayak oh ya Allah tuh ada kayak gitu, yang ngerangkul Julia gitu, terus ngerangkul keluarga juga dan segala macamnya. Terus saya tuh dulu orangnya yang nggak yakin banget, kayak emang lo beneran bakal ngabulin kalau saya minta kayak gini? Enggak kayak gitu. Tapi di sini saya baru nggak lama gitu, saya ngerasain bener-bener kalau kita doa yakin sama Allah, kita bener-bener yakin nih sama Allah, kita nggak ngeraguin Allah sama sekali, pasti Allah kasih gitu. Jadi saya tuh cuma iseng waktu itu, nggak iseng juga sih, waktu itu saya mau jalan-jalan kan dari pondok nih, ada agenda buat jalan-jalan keluar. Posisinya 2 hari lagi lusa itu udah berangkat jalan-jalan. Hari ini saya tuh benar-benar nggak punya uang sama sekali. Saya nggak punya uang sama sekali. 1 perak pun saya nggak megang. Dan nggak enak minta ke orang tua karena baru minta gitu kan. Terus akhirnya saya cuma bilang gini, udahlah Bismillah nih Allah yang maha kaya. Udah Allah yang maha kaya, Allah yang kasih Allah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya bilang gitu. Akhirnya saya sholawat aja tuh ya Allah, saya sholawat. Habis itu malamnya saya sholat hajat. Saya curhat sama Allah. Ya Allah, Julia nih besok pengen jalan-jalan, saya tuh besok pengen jalan-jalan sama teman-teman, tapi saya nggak punya uang, saya juga nggak mau minta ke orang tua gitu kan. Allah yang kasih ya, pokoknya Allah yang bimbing, Allah yang kasih ya, Bismillah, pokoknya saya cuma bilang gitu. Kan Allah yang maha kaya. Akhirnya besoknya itu pagi, udah saya biasa aja sholat duha kayak biasa. Di sholat duha itu saya cerita lagi sama Allah, saya bilang, ya Allah besok nih beneran besok nih saya mau jalan-jalan gitu. Saya nggak punya uang, bener-bener saya nggak punya uang gitu. Udahlah, wallahualam deh, ini pokoknya serah Allah deh mau ngasih atau enggak. Pokoknya saya udah doa sama Allah, saya udah minta gitu. Saya yakin banget Allah pasti ngasih gitu. Terus akhirnya
siangnya saya jalan lah, terus tiba-tiba ada ustadzah bagian keuangan manggil saya bilang, Julia udah ditransfer ya sama mamanya, padahal saya nggak minta uang, saya cuma nggak minta uang ke orang tua saya nggak ada ngabarin siapa-siapa, saya nggak bilang ke siapa-siapa, saya nggak punya uang, saya cuma bilang ke Allah, terus langsung Allah kasih, kayak gitu. Masya Allah banget kan, makanya kalau kita udah kenal Allah tuh, kalau kita udah dekat sama Allah, kita udah yakin sama Allah, pasti Allah kasih semuanya, kayak gitu.